Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Patutlah kita menaikkan segala pujian dan syukur kita kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Nya yang boleh kita alami, di mana kita boleh diperjumpakan satu dengan yang lain dalam penyembahan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman-Nya melalui renungan dan doa malam. Untuk itu, mari kita sejenak ambil saat yang teduh. Seindah siang disinari terang, kita angkat pujian ini sambil kita berdiri. Mari berdiri. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudaraku, pertolongan kepada kita dalam ibadah ini itulah datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian Di Hatiku Ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan
Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami syukuri akan kehidupan yang Tuhan masih izinkan, dan kami mau terus mengisinya dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu, perdengarkanlah suara-Mu kepada kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, yang olehnya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman-Mu terus memberi kekuatan bagi kami untuk melangkah, menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan dalam iman, bahwa kami akan menjadi pemenang karena Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 9 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Ahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema perenungan kita, saat tiada jalan, di situ Tuhan buka jalan. Saudara-saudaraku, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, namun inilah kenyataan yang harus kita terima, bahwa menjalani hidup ini tidak semudah yang kita pikirkan. Bahkan orang bijak menggambarkan perjalanan hidup ini seperti kancah peperangan, di mana setiap pribadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Apakah mereka mau selamat atau tidak, itu bergantung kepada setiap orang. Dalam hukum peperangan, hanya ada dua pilihan, dibunuh atau membunuh. Dalam hukum peperangan, hanya dua pilihan, dibunuh atau membunuh. Namun bukan hanya sekedar kemampuan untuk memenangkan peperangan, tetapi setangguh apa Anda bertahan. Itu hal yang prinsip. Setangguh apa Anda bertahan di dalam menghadapi gempuran musuh, ketika perlengkapan senjata musuh lebih canggih daripada perlengkapan senjata Anda.
Sekuat apa Anda mampu bertahan untuk menghadapi serangan musuh di saat keadaan diri Anda tidak berdaya. Dan disinilah saudara-saudara, terkadang orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan menghadapi apa yang disebut jalan buntu. Iya, di dalam menghadapi masalah seringkali kita merasa menemukan jalan buntu. Tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak tahu lagi mau lari kemana. Inilah gambaran yang nampak dalam kisah umat Israel di tepi Laut Teberau. Di depan mereka terbentang lautan yang luas. Adalah sebuah kemustahilan dalam sekejap mata mereka mendapatkan bantuan pertolongan dari pihak lain. Di bagian belakang mereka, dengan cepat pasukan Mesir menyusul mereka. Inilah yang disebut jalan buntu. Dan di tengah-tengah kondisi itulah tergambar dengan jelas bagi seorang yang tidak mempunyai keyakinan Tuhan perkasa menyelamatkan mereka, akan menyatakan keluhannya, akan menumpahkan emosinya, akan menumpahkan kemarahannya. Apakah tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di sini. Sekarang mereka bernostalgia tentang kehidupan masa lalu. Betapa indah kehidupan masa lalu kami. Dan pada waktu itu engkau datang kepada kami, mengajak kami, dan kami mengatakan, gak usah kamu ganggu kami. Lebih baik kami ada di sini daripada mengikut engkau. Tapi sekarang apa yang mau dilakukan? Nasi sudah menjadi bubur. Kita pasti mati. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada kata jalan buntu. Bagi orang yang yakin akan pemeliharaan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, tidak ada jalan yang tertutup. Disinilah dinyatakan kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Saat kekuatan kita, saat kemampuan kita telah habis, tidak ada lagi yang dapat kita andalkan pada diri kita, maka Tuhan datang mengulurkan tangan pertolongannya. Tuhan datang menyatakan kemahakuasaannya untuk mengangkat kita tegak berdiri kembali, melangkah menghadapi tantangan. Walau dalam pikiran kita itu adalah impossible, mustahil. Musa mewakili pribadi-pribadi yang tidak pernah mengenal kata jalan buntu. Musa mewakili setiap pribadi, setiap orang. Mudah-mudahan mewakili saudara dan saya yang begitu tegas meyakini kekuasaan Tuhan, yang tidak akan pernah membiarkan umat berjalan sendiri. Musa memberikan ketegasan. Sekarang berdirilah tegak dan berjalanlah. Mengapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Dialah yang akan berperang untuk kita dan kamu tinggal diam untuk melihat pekerjaannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, begitu banyak hal yang menjadi sebuah tanda tanya bagi kita untuk melangkah meraih kehidupan hari ini. Contohnya hari ini. Semuanya menjadi sebuah rahasia. Tetapi ketika kita berada untuk hari ini, masih tetap kuat, masih tetap sehat, masih dianugerahkan kekuatan untuk menikmati persekutuan bersama, maka sesungguhnya itu karena kuasa dan kasih-Nya.
Jikalau perkara ini dinyatakan Tuhan hari ini bagi kamu dan saya, maka mari kita bangun keyakinan yang baru untuk hari esok. Sebagaimana Tuhan menyertai aku hari ini, maka Tuhan juga yang akan menyertai aku untuk hari esok. Selesaikanlah semua masalahmu di dalam iman. Maka saat itulah engkau berkata tidak ada jalan, maka Tuhan akan buka jalan bagimu. Mengapa? Karena bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Di tangannya ada kuasa penyelamatan. Di tangannya ada kuasa untuk memulihkan. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, jikalau kita mau disebut sebagai pemenang. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah ya Tuhan kami. Untuk hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu. Betapa sungguh kehidupan ini tidaklah mudah untuk dijalani. Betapa sungguh kami terkadang diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat ketakberdayaan, ketiadaan harapan, sehingga hidup diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Betapa saat itu kami membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan di saat kami berkata tidak ada jalan. Tuhan akan menyatakan kuasa untuk menyelamatkan kami ketika kami telah kehilangan harapan. Kiranya firman ini akan meneguhkan semua umat-Mu di tengah-tengah kondisi dunia sekarang ini. Bahwa segala persoalan yang terjadi selalu ada di dalam pemantauan Tuhan. Di depan kami ada masalah, bisa jadi masalah kemarin terus mengiringi langkah kami. Tetapi kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kami. Sehingga persoalan di depan mata kami, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan persoalan di belakang kami, Tuhanlah yang akan menguburkannya. Peristiwa Laut Teberau adalah peristiwa di mana Tuhan membuka babak baru dalam sejarah perjalanan beriman kami. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan untuk meraih masa depan. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang terus berjuang karena kelemahannya. Hamba berdoa untuk kekasih kami Mama Benri, istri dari Bapak Pendeta Suleman Bakti, yang masih dirawat di Rumah Sakit Siloam. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak TR Andi Lolo, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Grace Delina. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Prof. Randanan, yang dirawat di rumah. Hamba berdoa untuk kekasih kami Jenny Papa Puasa. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Jonathan Sampetoding. Hamba berdoa buat kekasih kami Bapak Rapliansi Arruan. Buat kekasih kami Audi Mantiri. Mari ya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa dan kasih-Mu untuk memulihkan keadaan mereka. Kami yakin dan percaya hidup mereka ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi orang yang menaruh harap kepadamu. Memberkati seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh dan semua umat-Mu yang setia untuk menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Dilawatlah hidup mereka, diberkatilah dengan kelimpahan kasih daripadamu. Dinyatakanlah segala berkat yang diperlukan dalam menjalani hidup. Diberkatilah kehidupan rumah tangga, diberkatilah anak-anak cucu, diberkatilah opa-opa dan oma-oma. Kiranya semua umat-Mu tetap merasakan damai dan sejahtera daripadamu. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka
untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih ya Allah, Engkau memberkati seluruh pelayanan yang diatur pada sepanjang minggu ini di Jemaat Masaleh. Hamba berdoa bagi pelaksanaan ibadah keluarga pada hari esok, pun demikian ibadah PPGT Klasis Makassar Tengah, di mana Jemaat Masaleh menjadi tuan rumah. Diberkatilah seluruh persiapan pelaksanaan ibadah agar dapat terus menumbuhkan keyakinan iman dalam diri seluruh umat-Mu untuk terus melangkah di tengah keadaan sulit sekarang ini. Berkatilah kehidupan hamba-Mu sekeluarga di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di sini. Memberkati anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu. Diberkatilah dengan kelimpahan kasih-Mu. Diberkatilah istri hamba-Mu di dalam tanggung jawab bersama untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak. Diberkatilah kekasih kami Vina. Diberkatilah kekasih kami Cali dan Nando. Biarlah kami tetap setia untuk melaksanakan panggilan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Tuhan, peliharakan kami malam ini. Kiranya kami dapat beristirahat dengan penuh damai. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, bahkan keyakinan kami, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terus berpihak untuk menyatakan kemenangan bagi orang yang berharap kepadanya. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita berdiri. Kita mengangkat pujian Sering Kutanya Pada Diriku. Kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam gemeluh. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terus jalani hidupmu dalam takut akan Tuhan. Percayalah Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.